Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam mahasiswa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para mahasiswa yang saya banggakan, siang hari ini kita mau berbicara tentang metode mujadalah ya, atau sering disebut dengan metode debat atau metode diskusi ya. Nanti kita bahas dari awal sampai akhir. Metode dakwah dengan cara berdebat ya, atau mujadalah. Jadi di dalam Al-Qur'an kan ada ya, surat An-Nahl ayat 125 ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, metode ini kita gunakan untuk berdakwah. Nah, hal ini mengacu pada beberapa hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan sejarahnya dulu ya. Nah, sejarah metode mujadalah ini atau metode debat ini adalah dimulai pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi sudah lama sekali Nabi Ibrahim sudah menggunakan metode debat, yaitu debat dengan siapa? Debat dengan Raja Namrud, yang waktu itu Raja Namrud itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa kamu bukan Tuhan. Nah, disuruh menyembah Namrud, Nabi Ibrahim tidak mau karena kamu bukan Tuhanku gitu ya. Nah, terus apa itu alasannya? Ya, alasannya kamu itu bukan Tuhanku. Nah, Tuhanmu siapa Ibrahim gitu ya. Terus kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan gitu ya, yang bisa menghidupkan makhluk dan juga membuat makhluk mati gitu ya. Nah, tetapi di situ Raja Namrud kemudian tidak terima. Nah, Raja Namrud itu berdebat atau mengatakan bahwa sayalah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, argumentasi Raja Namrud apa itu? Yaitu Raja Namrud itu bebas atau memberikan wewenang ya, atau hak pada rakyatnya untuk hidup atau mati. Itu alasan Raja Namrud. Artinya kalau misalnya Raja Namrud menghendaki rakyatnya hidup ya hidup, menghendaki rakyatnya mati ya mati. Sehingga di situ dikatakan Raja Namrud itu sampai mengambil contoh ya, ada seorang yang dipidana, narapidana, kemudian dipanggil Raja Namrud. Narapidana itu yang satu dibebaskan ya, suruh pulang, berarti dia hidup. Nah, yang satu bilang ke Algojo suruh dipenggal, maka dia mati. Itulah argumentasi Raja Namrud ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, oh begitu ya cara kamu membuat orang mati dan hidup. Oke lah, kalau kamu tidak terima bahwa Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, maka Tuhanku lah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan matahari, atau apa tuh namanya istilahnya, dari barat atau di barat ya. Nah, tenggelamnya matahari kan di barat. Nah, disitulah kemudian Raja Namrud tidak bisa menjawab, bingung ya. Karena apa? Kalau untuk mematikan dan menghidupkan, dia argumentasinya nyuruh Algojo untuk melepaskan tahanan dan yang satunya dibunuh. Kan kayaknya seolah-olah Raja Namrud lah ya membuat mereka itu bisa hidup dan bisa mati. Tetapi kalau untuk menerbitkan matahari kan dia tidak bisa diam ya. Diamnya Raja Namrud itulah kemudian orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya orang-orang itu menyembah Namrud, berbalik menjadi bersahadat ya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, menyatakan bahwa Allah Tuhannya, bahwa Ibrahim adalah nabinya. Jadi memang ada agama yang sahadatnya Nabi Ibrahim. Jadi asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, mestinya begitu ya. Nah, itu yang sekarang itu di kepercayaan ada ya, di aliran kepercayaan ternyata masih menggunakan Islamnya Ibrahim. Jadi syahadatnya menurut saya syahadat Ibrahim, walaupun kemarin menurut hasil penelitian dosen kita katanya syahadatnya ya Muhammad Rasulullah. Barangkali belum dikaji lebih dalam atau belum diteliti lebih dalam ya, atau memang seperti itu, saya tidak tahu ya. Saya tidak bahas itu. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah metode mujadalah atau berdebat itu sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat tentang ketuhanan Allah dengan Raja Namrud. Nah, itu tertera ya, sangat otentik, sangat valid dalilnya atau argumentasinya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 258 ya. Nanti dicari di Al-Baqarah ayat 258 adalah tentang perdebatan Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanan atau tentang bukti bahwa Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Nah, itu sejarah awal pertama digunakannya metode debat atau mujadalah ya. Nah, kalau misalnya Bu Tuti kok ini ayatnya nggak pas, ya berarti saya salah menyebutkan saja. Yang jelas di surat Al-Baqarah. Kalau tadi saya cek sih ayat 258, intinya tentang itu ya, tentang Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kelebihannya, itu kan tadi sejarahnya ya, sejarahnya menggunakan metode debat atau awal mula digunakannya metode debat ya dalam berdakwah. Tentu saja setelah itu, setelah di dalam Al-Quran sudah ada jelas ya, kemudian di zamannya Nabi juga dilakukan, artinya ada diskusi ya. Jadi debat itu adalah bahasa yang agak keras atau arogan, tetapi yang lembut itu namanya metode diskusi. Makanya metode ini bisa disebut metode mujadalah ya, atau berdebat bilatih ya ahsan, debatnya dengan cara yang baik, atau diskusi ya, itu atau mujadalah sama aja ya. Nah, setelah Nabi Muhammad juga begitu, Nabi Muhammad sering melakukan diskusi dengan para sahabat ya. Kalau misalnya mau perang, strateginya gimana gitu ya, kan pernah sampean dengar ya, perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu juga hasil diskusi yang membuat di situ ada parit-parit supaya strategi perangnya bagus, karena umat muslim cuma sedikit, orang kafir itu banyak sekali, berlipat-lipat, bahkan bisa dikatakan mungkin umat muslim cuma 10%-nya ya. Nah, sedikit sekali, maka kemudian dibuat parit, makanya terkenal dengan perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit ya, atau kalau bahasa Jawanya dikalen ya, dikalen-kalen ya gitu ya, dipakai parit-parit itu. Nah, itu contoh metode diskusi pada zaman Rasulullah ya. Terus banyak lagi, banyaknya zaman Rasulullah itu. Zaman sahabat apalagi ya, Umar bin Khattab itu selalu ketika menentukan masalah apapun di dalam kenegaraannya selalu menggunakan metode diskusi. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menggunakan diskusi, bahkan sering apa yang disampaikan oleh Umar sering bertentangan dengan hasil diskusi. Artinya seorang khalifah Umar bin Khattab itu mengalah pendapatnya dengan pendapat para yang hadir waktu itu ya, karena diskusinya suara terbanyak itu berbeda misalnya ya, itu seperti itu. Atau sebaliknya, Umar bin Khattab yang sering menentukan diskusi itu menjadi sebuah keputusan yang bagus, karena pemikiran Umar bin Khattab itu adalah termasuk sahabat Rasulullah yang paling cerdas gitu ya. Oke, itu zaman sahabat Umar, zaman Utsman gitu ya. Kalau zaman Utsman bin Affan itu banyak kelemahan, karena zaman Utsman bin Affan itu memang banyak dari saudara-saudara beliau yang menjadi khalifah, kan yang menjadi wakil khalifah, akhirnya gubernur dan lain-lain ya, di bawahnya Utsman bin Affan itu ya, dan lain-lain.
Terus kemudian meningkat ke sini ya, artinya itu bahwa periode sahabat begitu, terus kemudian periode zamannya khalifah-khalifah yang lainnya, Muawiyah, Abbasiyah dan seterusnya juga begitu ya, masih ada cara diskusi untuk berdakwah. Nah, berdakwah dalam arti luas, artinya itu mengurusi masyarakat Islam gitu ya. Nah, kemudian sampai pada abad modern ya, abad modern juga begitu, dan bahkan sampai abad milenium sekarang ya kan, itu metode diskusi masih digunakan. Buktinya apa? Yaitu sering ya ada majelis taklim yang di situ memakai metode diskusi ya, terutama diskusi di situ adalah dengan cara mendiskusikan suatu permasalahan, terus kemudian di situ diambil keputusannya gitu ya. Oke, itu sejarahnya, sejarah digunakannya metode diskusi atau mujadalah ya. Terus kemudian di dalam Al-Qur'an itu argumentasi pertama pada surat Al-Baqarah yang di situ ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah yang kedua ada di surat An-Nahl 125 ya, yang di situ sudah pada zamannya Rasulullah, itu yang di dalam Al-Qur'an ya. Nah, dan yang lainnya tadi sudah saya jelaskan. Oke. Yang selanjutnya poin kedua yang mau saya sampaikan adalah kelebihannya ya. Semua metode dakwah, jangan lupa ya. Semua metode dakwah pasti ada kelebihan dan kelemahannya atau kekurangannya. Jadi tidak ada metode dakwah yang sempurna dan juga tidak ada metode dakwah yang sangat rendah, artinya sama sekali tidak ada kelebihannya. Semua memiliki kelebihan dan kelemahan ya masing-masing. Nah, makanya nanti endingnya bagaimana solusinya untuk mengatasi kelemahannya nanti ada ya, kesimpulannya kan seperti itu. Karena semua metode dakwah itu pasti ada kelemahannya ya, tetapi juga pasti punya kelebihan ya. Jadi tidak bisa menjalankan metode dakwah satu saja ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kelebihan metode mujadalah ya, atau metode diskusi atau metode debat. Tapi debat dengan cara yang ahsan ya. Wajadilhum billati hiya ahsan ya. Berdebat dengan baik ya. Nah, apa itu kelebihannya? Itu ada 7 ya. Yang pertama ya, Anda tulisi sendiri. Terus besok kalau ada rekod YouTube-nya juga Anda pahami, Anda simpulkan kan gitu ya. Nah, nanti juga saya kirim PowerPoint-nya insya Allah ya sebelum UAS ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas mental mad'u. Nah, ini ya. Berbeda dengan metode ceramah ya. Metode ceramah atau telling methods yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, itu justru kelemahannya adalah tidak bisa membuat mad'u memiliki kualitas mental, karena yang berdakwah atau yang bicara hanya dai-nya saja kan. Nah, tapi kalau metode debat ini, metode mujadalah ini, kelebihannya yang pertama adalah dapat meningkatkan kualitas mental mad'u, ya kan? Karena mad'unya di situ boleh menyampaikan pendapat, otomatis kan kualitas mentalnya jadi pede gitu ya. Jadi berani mengungkapkan pendapat ya. Jadi berani diskusi ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih mad'u berpikir kritis, sociable and self kritik ya. Berpikir kritis ini maksudnya apa? Kritis itu bukan kritis mau mati itu ya kalau di penyakit, bukan. Tapi di sini adalah yang dimaksud kritis itu kreatif. Kritis itu apa? Cepat menangkap gitu ya. Nah, itu kritis, cerdas gitu ya. Bahasa biasanya cerdas. Nah, itu mad'u yang terbiasa diajak diskusi, dia itu akan kritis. Jadi begitu ada masalah misalnya dibilang gini ya, itu aneh juga ya, ada mad'u lucu ya, ketika dai-nya menyampaikan bahwa dengan puji-pujian ya, rugi dunya ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko, itu contoh ya.
menyampaikan bahwa rugi dunia itu ndak apa-apa, rugi akhirat itu cilaka gitu, dalam rangka menekankan kepada mad'u bahwa dunia ini tidak seberapanya dibandingkan dengan akhirat, dan kesedihan di akhirat itu lebih dahsyat daripada menderita di dunia. Nah, tapi matunya cerdas ya, kritis, biasa berdebat sih, dia mendebat langsung. Lah kalau ruginya cuma 1.000.000 atau 100.000, kalau ruginya 1.000.000.000 ya rugilah tetap gitu ya. Itu namanya apa, kritis yang kebablasan. Ya kan, masa digandengna kalau rugi sampai 1 miliar ya. Tapi tetap saja sebenarnya meskipun rugi 1 miliar, kalau dibandingkan dengan kerugian akhirat tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Rugi di dunia 1 miliar ya. Misalnya apa? Misalnya kamu tidak boleh Islam, nanti saya kasih duit 1 miliar ya. Kok milih temenan ya, jadi non muslim atau murtad ya demi uang 1 miliar, ya wis cilaka mentrit ya. Nah akhiratnya nggak bakal bisa selamat, udah neraka selama-lamanya kan, itu misalnya. Nah itu, tapi mad'u yang kritis tadi langsung ngomong kayak gitu misalnya, itu sih hanya kritis dalam arti guyonan ya. Tapi yang dimaksudkan di situ kritis dalam diskusi itu sering ya terjadi. Ada misalnya mad'u itu diajak bicara tentang bagaimana pentasarufan zakat di lingkungan kita gitu ya. Terus kemudian mad'u memberikan masukan-masukan misalnya ya, sebaiknya zakat itu jangan hanya untuk membantu fakir miskin yang kelaparan, karena lingkungan kita itu nggak ada yang kelaparan, sudah mampu semua, jadi bisa dialokasikan pada biaya kuliah itu misalnya. Nah itu kan namanya kritis ya. Nah itu terus juga melatih ya, ini masih nomor 2, berpikir kritis, cepat juga. Jadi ketika sudah biasa debat, biasanya orangnya itu cepat tanggap ya, cepat berpikir ya, orang lemot gitu ya cara bahasa digitalnya. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga masih poin 2 ya, juga bisa melatih berpikir sociable ya. Sociable itu apa? Sociable itu adalah berpikir yang berorientasi pada masalah sosial ya. Misalnya apa? Yaitu tadi ya, bagaimana ini kalau zakat itu kita tasarufkan pada orang fakir miskin di tempat kita, tapi nggak ada yang fakir miskin, adanya itu apa ya, semua itu di luar daerah kita, gimana? Nah terus kemudian karena sosiable, berwawasan sosial, itu langsung ya, menurut saya tidak harus kemudian di lingkungan kita, tapi juga bisa di RT lain atau RW lain yang di situ memiliki kekurangan dalam hal ekonomi gitu misalnya. Itu kan namanya sociable, artinya tidak hanya berpikir untuk lingkungannya sendiri, tapi secara luas, secara makro itu memiliki wawasan sosial yang bagus. Atau bahkan kalau sekarang itu yang update adalah korban bencana di Lumajang ya, Gunung Semeru itu misalnya. Jadi mad'u terus kemudian memberikan masukan, itu zakatnya coba dialokasikan pada korban di Lumajang ya, kita belikan beras misalnya, kita kirim ke sana gitu misalnya ya. Nah terus juga berpikir self kritik ya. Self kritik itu artinya apa? Berpikirnya suka mengkritik diri sendiri ya. Mengkritik diri sendiri itu maksudnya apa? Maksudnya itu introspeksi ya. Kalau orang biasa berdiskusi, itu wawasannya akan luas, terus kemudian juga akan mudah menerima kelemahan diri sendiri ya, tidak mudah tersinggung. Jadi sangat naif ketika ada pimpinan organisasi atau leader di suatu perusahaan ya, atau di suatu lembaga, kemudian hanya mendapatkan masukan dari anak buah kok terus jutek ya, atau terus tersinggung ya, terus kemudian lengus, bahasa Jawane itu apa itu kalau bahasa Indonesianya itu ya, putus asa gitu ya, terus mengklaim, terus menjas, terus kemudian malah
mengeluarkan anak buahnya, tidak boleh kerja lagi di situ. Lah itu namanya tidak self kritik. Self kritik itu adalah yang mampu mengkritik diri sendiri, ya. Apalagi kritikan dari orang lain jelas diterima. Jadi memang metode diskusi itu sangat bagus ya untuk melatih mad'u untuk terbiasa dikritik oleh orang lain, bahkan mengkritik dirinya sendiri itu biasa ya. Kalau bahasa tasawufnya adalah tazkiyatun nafas. Jadi apa-apa itu jangan dikembalikan pada orang lain kalau yang negatif, tapi kembalikan pada diri sendiri. Itu yang namanya self kritik ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kelebihan metode mujadalah adalah dapat melatih mad'u mengungkapkan dan menggambarkan pemikirannya secara tepat dan benar, ya kan? Karena sudah terbiasa diskusi, maka mad'u itu sudah biasa mengungkapkan pemikirannya, pendapatnya ya, atau apa yang ada di dalam jiwanya, yang dalam hatinya, ide-idenya itu disampaikan. Nah, penyampaiannya tapi tidak ngawur, tidak berdasarkan emosional, tapi di situ berdasarkan pemikiran yang tepat dan benar. Mengapa? Ya karena sudah terbiasa berdiskusi dengan teman-temannya di forum diskusi yang itu semuanya argumentatif, semuanya argumentasinya jelas. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu ada istilah musawirin ya, ada istilah apa namanya, musyawarah bersama ya dengan teman-teman santri. Nah itu di situ ya, saya dulu waktu di pesantren begitu, itu ada pemimpinnya yang menjadi pemimpin debat ya, atau istilahnya sih musyawarah, tapi hakikatnya itu seperti debat, bahkan debat ya. Jadi ada pemimpinnya, kalau sini tuh ketua diskusi lah gitu ya. Terus kemudian ada moderatornya gitu ya. Setelah itu terus di situ debat kuat-kuatan argumentasi ya. Yang satu bilang di dalam madhab Syafi'i ya, kitab ini, Sohifah ini, terus kemudian pendapatnya ini gitu, di hukum zakat fitrah begini bla bla bla. Sudah argumentatif banget. Ternyata temannya ada tidak, ini ada kaul kodim dan kaul jadid itu misalnya bla 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 bla. Nah itu maka di sini yang ketiga tadi, melatih mengungkapkan pemikiran mad'u dengan cara yang tepat dan benar ya. Jadi tidak asbun, apalagi ngawur, apalagi ngotot ya, asal dewek menang, itu tidak, tapi memang sudah betul-betul tepat dan benar. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang